Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi jemaat yang beribadah pagi. Kami ucapkan selamat sore bagi jemaat yang beribadah pada sore hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapatkan peneguhan Tuhan Yesus Kristus menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita memperoleh anugerah Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita nyanyikan NKB 73 ayat 1. Kasih Tuhanku lembut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima votum dan salam dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita dituguhkan oleh Tuhan untuk menanti panggilannya. Mari kita merespon panggilan peribadatan dengan menyanyikan PKJ 219 ayat 1. Di saat ini kuangkat tembang. Di
Mari kita memasuki pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihilah kami yang lemah ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengasihi kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang dengan kerendahan hati mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kekuatan dan juga kesehatan serta anugerah-Mu yang lain di dalam kehidupan kami. Kami tetap merasakan sukacita sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari tolonglah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga kuasai dengan Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Yohanes 14, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21, demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada minggu ini dengan judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang senantiasa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Masih tetap dalam semangat ibadah di rumah. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mengalirkan kasih. Bicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara boleh melihat spanduk yang saat ini ada di gereja kita. Berbagi. Inilah spanduk yang memang dibuat dalam rangka pada saat itu kita ulang tahun gereja, di mana gereja menunjukkan kasihnya dengan cara berbagi sembako. Pembagian sembako ini ditujukan kepada warga di sekitar gereja, juga kepada jemaat maupun orang lain yang memang membutuhkan di dalam suasana atau masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi ada dua jenis. Yang pertama, mengasihi kita dapat melihat modelnya di dalam diri Yesus. Lalu yang kedua, kita melihat di dalam diri manusia. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana bentuk kasih Yesus kepada muridnya pada masa itu, kepada umatnya. Diceritakan di dalam perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur ini diberikan kepada Yesus ketika ia hendak meninggalkan murid-muridnya, karena Yesus akan menempuh jalan kematian. Jadi ketika Yesus mati, lalu kemudian bangkit dan naik ke surga, maka Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan supaya murid-muridnya tidak tinggal sendirian. Supaya murid-muridnya seperti di dalam ayatnya yang ke-18, tidak merasa seperti yatim piatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang Yesus tunjukkan. Kasih yang isinya penuh dengan pengorbanan. Bahkan ketika Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus masih terus menunjukkan kasih-Nya dengan menjanjikan akan memberikan roh penghibur kepada muridnya. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara, itu kasih model yang pertama. Kasih yang kedua adalah kasih yang dilakukan oleh manusia. Tadi di awal kita sudah melihat bersama spanduk tentang berbagi, spanduk yang menunjukkan bagaimana kasih itu boleh dibagikan kepada sesama kita. Kasih yang dilakukan oleh manusia itu memiliki dua jenis berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah mengungkapkan bahwa ada dua macam atau dua cara seseorang dalam mengasihi. Ada yang mengasihi karena takut, dan ada juga yang mengasihi karena cinta. Atas dasar ungkapan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini, maka kita juga akan melihat ada dua motivasi dasar bagaimana seseorang bisa mengasihi. Yang pertama, seseorang mengasihi supaya bla bla bla. Artinya, kasih yang pertama ini ditunjukkan bahwa kasih itu mengharapkan timbal balik. Saya mengasihi si A supaya dia berbuat baik kepada saya. Saya mengasihi si B supaya dia
mau menemani saya untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau kasih motivasinya seperti di awal ini adalah kasih yang mengharapkan timbal balik, ada pamrih di dalamnya. Lalu dasar yang kedua yang memotivasi seseorang untuk mengasihi adalah saya mengasihi meskipun bla bla bla. Contohnya, saya mengasihi si A meskipun dia selalu membicarakan saya. Saya mengasihi si B meskipun dia berbuat jahat kepada saya. Seringkali ungkapan yang kedua ini dipandang oleh banyak orang kasih yang tulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dua dasar tadi yang memotivasi kita dalam mengasihi, sadar atau tidak sadar, kalau kita mau jujur, maka kita melakukan kedua-duanya. Berbeda dengan kasih yang dilakukan oleh Yesus seperti dalam perikop ini. Yesus menyadari betul bahwa ia akan meninggalkan murid-muridnya. Maka dari itu, ketika murid-muridnya hendak melakukan segala perintah dan pekerjaan Yesus, maka Yesus menjanjikan Roh Penghibur. Di mana Roh Penghibur itu yang kemudian dipahami sebagai Roh Kudus akan memampukan para murid untuk melakukan tugas pelayanan, tugas panggilan yang diberikan oleh Yesus. Roh Penghibur itu yang akan menemani para murid sehingga para murid tidak merasa sendirian. Sedangkan kasih yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin bisa sesempurna yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun bentuk atau modelnya berbeda, mari jangan kita menganggap bahwa kasih manusia itu tidak ada artinya. Spanduk tadi menjadi tanda, menjadi gambaran bagi kita bagaimana dalam ketidaksempurnaan kita tetap bisa mengasihi sesama. Kalau dasar motivasinya yang pertama ada timbal balik, maka sebenarnya ketika kita melakukan aksi berbagi sembako, ada timbal balik yang positif yang kita harapkan. Ketika kita memberikan sembako, membantu meringankan saudara-saudara kita di dalam pandemi pada saat ini, maka timbal balik yang kita harapkan adalah relasi kita sebagai gereja dengan masyarakat sekitar dapat terjalin dengan baik. Atau dasar motivasi yang kedua, melakukan kasih, menunjukkan kasih meskipun mungkin tidak dihargai, tetapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk tetap menunjukkan kasih. Lalu bagaimana di Minggu Paskah yang ke-6 ini dengan tema mengalirkan kasih? Bagaimana kasih itu bisa dialirkan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita sudah melihat Yesus mengasihi para murid sampai dengan menjanjikan Roh Penghibur. Kita bisa lihat bagaimana kasih Yesus dalam mengorbankan dirinya. Satu hal yang pasti yang ingin saya katakan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalirkan kasih senantiasa mengajak kita untuk menyadari bahwa kita mengasihi sesama bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi Allah lah yang menggerakkan hati kita. Allah lah yang telah menolong kita untuk menyadari bahwa karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu, maka sekarang kita berkewajiban, kita memiliki tugas untuk mengasihi sesama. Bentuknya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu Saudara yang memikirkannya. Ada banyak cara untuk menunjukkan kasih. Bahkan di tengah pandemi ini, mari kita juga berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita mengalirkan kasih itu kepada sesama, sehingga kita boleh memahami dengan sungguh bahwa Roh Penghibur yang Yesus janjikan kepada para murid juga kita terima di dalam pandemi pada saat ini. Ketika kita berada dalam ketakutan, ketika kita berada dalam kepanikan, kegelisahan, merasa sendiri, maka Roh Penghibur itulah yang senantiasa menemani kita.
Mari sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai komunitas gereja, kita mengalirkan kasih, kita memberikan energi yang positif kepada sesama kita, sehingga senantiasa kita dimampukan untuk boleh membagikan kabar sukacita itu kepada sesama. Jangan takut, jangan merasa melangkah sendirian, karena roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus senantiasa menyertai kita. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Selamat berbagi kasih, Tuhan memberkati. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat ini akan diakhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa rasa syukur kami, karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu di Minggu Paskah yang ke-6 ini. Firman-Mu yang senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk menunjukkan kasih kepada sesama kami. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan semuanya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati di dalam syafaat kami. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk wabah yang saat ini sedang kami alami, bukan hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara, COVID-19 yang kami tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tak henti-hentinya kami memiliki permohonan dan kerinduan, biar kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, sehingga wabah ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, ketika keadaan sudah kembali pulih, kerinduan kami untuk dapat beribadah di gereja dapat segera terwujud, dan kami dapat mengungkapkan rasa syukur kami karena berjumpa dengan saudara seiman. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis, relawan, serta siapapun yang terlibat di dalamnya, mereka yang berjuang untuk menghadapi wabah COVID-19 ini, biar kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi setiap kami Tuhan, seluruh warga negara Indonesia. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah, sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari tempat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit rujukan. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dan pemulihan yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi seluruh warga jemaat GKJ Depok, setiap kami yang masih dengan setia beribadah di rumah masing-masing, Tuhan tolong kami sehingga kami senantiasa juga tetap bisa mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan Engkau yang menolong, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan pribadi, Tuhan juga yang menolong untuk menyelesaikan segala pergumulan yang sedang dialami. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah kehadiran kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Depok senantiasa juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini bersuka cita karena mereka merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi, biar kiranya pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan senantiasa boleh mereka maknai untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki saatnya persembahan. Persembahan diambil dari Nat 1 Tarawih 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahannya, persembahan syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan dapat Ibu kumpulkan di rumah. Setelah itu Bapak Ibu serahkan ke Mbak Toti pada hari kerja, hari Kamis pukul 9 sampai 11. Atau juga Bapak Ibu bisa transfer ke rekening GKJ kita yang di bawah ini. Kita sambut persembahan dengan nyanyian Kidung Jemaat 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, dan menjadikan kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.